Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyuni Wati, calon guru penggerak angkatan 6, UPTD SMP Negeri 2 Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Adapun aksi nyata yang saya lakukan tentang budaya positif meliputi tentang keyakinan kelas dan melakukan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Latar belakang budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif, sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demi itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Pada transisi pembelajaran dari pembelajaran daring ke pembelajaran luring, pendidik melihat disiplin positif harus ditimbulkan kembali. Hal ini terjadi karena pembelajaran daring atau online, disiplin positif ini kurang mendapatkan perhatian karena pembelajaran masih lebih mengejar target penyampaian materi dan keterbatasan tatap muka secara langsung dengan murid. Salah satu langkah untuk menumbuhkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka yang mulai berlangsung. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Rencana aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu membuat keyakinan-keyakinan kelas yang berpihak pada peserta didik. Selain itu, melakukan kegiatan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat, yaitu Bapak atau Ibu Guru UPTD SMP Negeri 2 Batu Ampar, secara langsung di sekolah. Kemudian, bersama-sama menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan yang pertama, timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid. Yang kedua, menumbuhkan karakter-karakter yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan baik. Yang ketiga, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Adapun tolak ukur dari aksi nyata ini, yang pertama, peserta didik bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kedua, timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif. Tiga, timbulnya hubungan harmonis antara guru dan murid. Aksi nyata ini membutuhkan dukungan-dukungan sebagai berikut. Yang pertama, dukungan dari semua warga sekolah. Kedua, dukungan dari keluarga atau orang tua murid. Yang ketiga, sarana dan prasarana
dalam menjalankan disiplin positif, keyakinan kelas. Lini masa tindakan aksi nyata. Perencanaan. Pertama, membuat rancangan tindakan kegiatan aksi nyata. Kedua, menyampaikan rencana kegiatan serta meminta izin kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab. Ketiga, melakukan diseminasi kepada rekan kerja. Keempat, mempersiapkan segala sesuatu, sarana dan prasarana yang berhubungan dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang menyempatkan waktunya hari ini untuk mendengarkan pemaparan dari tugas CGP saya, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Diana Gossen dalam bukunya mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini saya mengambil keyakinan kelas, yaitu salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas inilah yang saya buat sebagai aksi nyata di dalam kelas. Selanjutnya untuk modul budaya positif ini juga ada topik yaitu pengertian restitusi. Nah, ini adalah hal yang baru bagi saya ya, pengertian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Cara yang paling baik. 7. Fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Menguatkan. 9. Fokus pada solusi. Yang ke-10, mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini adalah langkah untuk kita mengatasi ketika ada permasalahan dengan murid atau peserta didik. Di sini ada segitiga yang dinamakan segitiga restitusi. Ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah segitiga restitusi. Mengatasi masalah murid. Selama ini Bapak Ibu pernah berada di posisi apa dalam mengatasi masalah murid? Menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Yang mana biasanya yang paling banyak? betanang. Bersalah, nah ini. Atau sebagai penghukum itu lebih sadis lagi. Ada sebagai manajer. Tapi kadang kita sebagai manusia kan ada menggunakan namanya otak, ada 2 otak ya, otak mamalia dengan otak manusia, otak lembek. Biasanya kalau yang otak lembek itu yang kita gunakan lebih mengarah kepada emosional. Jadi ketika menghadapi suatu masalah, emosi dulu, langsung emosi. Nah itulah biasanya yang digunakan adalah otak mamalia katanya. Oh itu kan. Jadi di CGP ini alhamdulillah dapat ilmu masalah otak juga dapat. Jadi kalau yang bisa Bapak Ibu ikut di CGP. Apalagi katanya kelompok kan kerjakan kayak gini udah aja, cuma kalau yang itu kan sendiri aja. Otak memariner sebuting aja guys. Sebuting aja. Jadi kalau kayak gitu kan bisa, oh ada 2 atau 3 orang yang ikut CGP, nah enak. Ayo semangat, tahun depan Bu Ati. Nah anaknya sudah dari 2. Anak nambah aja. Anak nambah lagi. Ini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap. Ini contohnya menggunakan segitiga restitusi tadi, yaitu sebagai penghukum. Nah ini biasanya sebagai penghukum apa yang diucapkan? Berdiri atau sekolah lalu berdiri di depan dari sana. Ini biasanya kita lakukan sebagai penghukum. Dan selanjutnya yang membuat rasa bersalah. Berapa kali sudah kamu selalu tidak lengkap atribut? Ibu kecewa sama kamu. Kata-kata ini malahan biarpun lembut, tapi seolah-olah membuat si anak merasa bersalah. Ya non ekspresinya ya lo. Ibu maafkan untuk ini yang terakhir ya. Coba yang kecil buat ibu bangga. Nah ini sebagai posisi teman. Iya. Jadi melihat situasi dan kondisi masalahnya dulu. Tapi biasanya kalau posisi teman ini yaitu anaknya masih tetap melakukan, kurang memperhatikan. Iya. Terakhir. Ini sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah ini biasanya ada nggak konsekuensinya? Biasanya di tata tertib itu kan ada bikin konsekuensi. Nah ini untuk pemantau. Nah ini yang paling bagus yaitu posisi sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Nah jadi anak itu ditanya dulu kesalahannya apa. Baru kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu. Jadi bukan kita yang menemukan solusinya, kita tanya dulu si anak solusinya apa yang diinginkan olehnya.
budaya positif ini sebenarnya banyak ya poin-poinnya, cuma yang ulun angkat yaitu cuma ada dua, yaitu restitusi dan masalah keyakinan kelas. Kalau di SD mungkin kalau keyakinan kelas itu dibikin oleh wali kelas, sedangkan untuk di SMP bisa dibuat oleh guru mapel masing-masing, biasanya memiliki keyakinan. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas, tapi yang ini dinamakan dengan keyakinan kelas. Pemaparan saya tadi. Ya, tanyakan. Ya, langsung bertanya ke Ibu Kepala Sekolah. Menguatkan lagi ya yang tadi Bu Ayu, motivasi anak untuk melangkah sesuatu ada tiga. Satu, menghindari dokumen. Yang kedua, memperoleh apa tadi? Tiga. Nah ini Bapak Ibu itu yang menjadi model kita membangun budaya positif itu. Jadi anak itu ketika dia patuh, dia disiplin, dia melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang semestinya, itu ternyata bahkan mungkin kita ada tiga motivasi. Yang pertama, apakah dia karena sekedar takut dapat hukuman? Bisa kan? Anak-anak kita kan ada yang motivasinya dia itu patuh tapi ya supaya kayak misalkan tidak merokok di sekolah misalkan anak-anak kita, atau tidak mencontek, hanya sekedar supaya tidak dapat hukuman. Anak ya Ibu tadi. Yang kedua apa tadi Bu Ibu? Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adakah Bapak Ibu anak kita yang kadang kayak dia ya sering cari perhatian Bapak Ibu? Dia berbuat baik itu memang karena pengen dianggap lebih dari temannya, atau mungkin mendapatkan reward dalam bentuk barang bisa. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang memang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang kita inginkan adalah yang motivasi yang ketiga. Jadi motivasi yang ketiga ini dimanapun anak, entah dia di luar kelas, di sekolah ataupun di masyarakat, dia profilnya akan tetap sama. Kalau sudah motivasinya yang ketiga. Jadi bagaimana sekarang kita Bapak Ibu, ulun yakin dengan keteladanan dari dia, anak-anak ini bisa. Kalau saya berbuat baik itu bukan apa-apa, karena memang saya menghargai diri saya sendiri. Itu yang sama-sama mari kita tanamkan di anak-anak. Saya berbuat demikian karena memang seharusnya saya seperti itu. Jadi bukan untuk mendapatkan imbalan ataupun takut karena hukuman. Karena dengan disiplin yang itu namanya, kalau hanya motivasi apa itu? Motivasi intrinsik ya, dari dalam. Kalau dari tadi menyambatnya self disiplin ya. Artinya alasan yang ketiga itu yang kalau sudah itu menjadi alasan bagiannya, kita insya Allah nyaman banget ya di kelas. Karena ini sudah tahu dia bisa menghargai dirinya sendiri. Silakan Bapak Ibu. Yang ingin bertanya. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan pemaparan dari saya. Belum ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ayu, terima kasih telah menularkan ilmunya kepada kami. Luar biasa Ibu Ayu. Kami tunggu ilmu-ilmu yang lainnya nanti yang menjadi. Baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama baca hamdalah. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan
keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas dibuat dalam kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Jadi kita hari ini membuat tentang keyakinan kelas bersama-sama. Ya, silakan kalian tulis keyakinan kelas kalian di kertas yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Boleh sebanyak-banyaknya. Boleh satu atau lebih dari satu. Contohnya apa ya keyakinan kelas itu? Datang tepat, bangun, misalkan. Yes. Satu keyakinan, satu kertas. Kalau yang kurang bisa ambil lagi di sini. Jadi satu keyakinan itu satu kertas satu. Satu keyakinan yang kalian bikin satu kertas. Kalau lebih dari satu, silakan ambil kembali kertas. Kalau tidak cukup. Mungkin apa? Banyak padahal keyakinan kelas yang bisa kalian bikin. Oke, gimana? Sudah selesai buat keyakinan kelasnya? Sudah selesai, silakan kalian tempel di papan tulis. Bisa kalian tempel sini ya, keyakinan kelas yang kalian tulis tadi. Silakan. Ya, betul. Oke.